Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya M. Hamzah Firdaus dan rekan-rekan saya yaitu Auliana Fitri, Ellen Noviana, Cynthia Febria, dan Safira akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami serta mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi bersama. Berikut adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Auliana Fitri Rajmalia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian etika pemasaran. Yang pertama, pengertian etika. Etika atau etik berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Latin etius. Dalam bahasa Yunani adalah etikos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Pengertian ini lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak. Sedangkan dari segi terminologi, etika merupakan aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab. Tata cara formal atau tata krama lahir untuk mengatur hubungan antar pribadi sesuai dengan status sosial masing-masing. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang dilakukan oleh seorang individu. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa etika adalah perilaku seseorang dalam menentukan sifat baik maupun buruk dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pengertian pemasaran. Pemasaran secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangannya. Sedangkan menurut terminologi, pemasaran adalah kebutuhan, keinginan dan permintaan, produk, nilai dan mutu, pertukaran transaksi, dan hubungan dan pasar. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pedagang dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Berhasil atau tidaknya pemasaran dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka yang di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Seperti yang dirumuskan para ahli, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mengindustrikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Jadi, definisi pemasaran adalah semua keinginan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menentukan dan memenuhi kebutuhan mereka, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan, dan sebagainya. Semua kegiatan ini merupakan nilai dari pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Febrina akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang etika pemasaran Islami. Yang pertama yaitu pengertian etika pemasaran Islami. Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Ahmad Amin memberi batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim. Sedangkan pengertian etika pemasaran Islam itu sendiri adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual, jujur atau transparan, berlaku adil dalam bisnis,
bersikap melayani, dan menepati janji. Yang kedua yaitu prinsip etika pemasaran Islami. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah. Bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka dalam melayani pembelinya. Ia hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Berlaku baik dan simpatik, berperilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Yang kedua yaitu berlaku adil dalam bisnis. Islam mendukung prinsip keadilan secara umum. Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan terhadap etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata tidak memerlukan keadilan, karena seorang muslim yang tengah berusaha untuk keluar dari situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan dibanding dengan orang yang sekedar menuntut hak sebagai kekayaan dari orang-orang kaya. Berbisnislah secara adil, demikian kata Allah. Sebagaimana firman-Nya, berusahalah secara adil dan kamu tidak boleh bertindak tidak adil. Allah mencintai orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga yaitu bersikap melayani dan rendah hati. Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya. Melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya, dengan keramahan, senyuman kepada para konsumen akan semakin baik bisnisnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya masih tentang prinsip etika pemasaran Islami. Yang selanjutnya yaitu menepati perjanjian dan tidak curang. Maksudnya adalah apabila dalam transaksi terdapat sebuah perjanjian, semisal saya akan memberikan barang yang saya jual kepada pembeli dalam waktu sekian hari. Kemudian pembeli juga memiliki perjanjian, saya akan melunasi barang yang saya beli dalam waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, semua harus menepati perjanjiannya. Selanjutnya, tidak curang. Maksudnya adalah apabila saya menjual suatu barang yang saya tawarkan kepada pembeli, saya memberikan contoh fotonya kepada pembeli untuk menawarkan barang yang saya jual. Tetapi ketika pembeli sudah membeli barang tersebut, saya memberikan barang yang berbeda dengan kualitas yang lebih di bawahnya. Itu tidak boleh. Seharusnya barang yang kita tawarkan itulah yang kita berikan. Prinsip selanjutnya yaitu jujur dan terpercaya, di mana pengusaha yang muslim haruslah memiliki etos jujur dan terpercaya, di mana barang dagangan yang diberikan kepada konsumen ialah barang dagangan yang terbaik dan kualitasnya yang baik untuk diberikan kepada konsumen, bukan kualitas yang di bawahnya. Selanjutnya yaitu tidak menjelek-jelekan atau suuzon. Maksud dari prinsip ini ialah apabila saya sebagai pengusaha muslim memiliki pesaing di dalam dunia usaha,
saya tidak boleh menjelek-jelekan pesaing dalam dunia usaha saya tersebut. Karena hal ini melanggar prinsip etika pemasaran Islami. Selanjutnya yaitu tidak melakukan suap atau sogok. Maksudnya adalah saya sebagai pengusaha muslim tidaklah boleh melakukan suap atau sogok menyogok dalam melancarkan usaha yang saya rintis. Itu tidak boleh, karena sogok menyogok dilarang dalam agama Islam dan melanggar prinsip etika pemasaran Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemasaran Islami. Yang pertama ada ketuhanan atau robaniyah. Apa itu ketuhanan? Ketuhanan atau robaniyah adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan dari Tuhan. Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Seorang syariah marketer, meskipun dia tidak bisa melihat Tuhan, dia selalu akan merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sehingga dia tidak akan mampu untuk menghindar dari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang syariah marketer akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisap oleh Allah. Kedua, ada etika atau akhlakiyah. Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun mereka, karena hal ini bersifat universal. Jadi, seorang yang sedang melakukan usaha harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya seperti penjual gorengan harus menggunakan bahan-bahan halal agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang ketiga ada realistis atau al-waqiyah. Apa itu realistis? Realistis adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Syariah marketer haruslah tetap berpenampilan menarik, bersih, rapi, dan bersahaja, apapun model atau gaya yang dikenakan, dan tidak memaksakan kehendak agar tampilannya itu harus mewah dan mudah. Misalnya penjual sayur, saat berjualan tidak harus berpakaian seperti orang kantoran, harus berdasi dan berpakaian formal. Berpakaianlah sesuai dengan kemampuan kita, asal pakaian yang dikenakan itu bersih, rapi, sesuai ajaran Islam, diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Syariah Islam adalah syariah humanistis diciptakan untuk manusia sesuai kapasitasnya, tanpa memperdulikan khas, warna kulit, dan kebangsaan dan status. Seperti contohnya ada penjual daging, kemudian ada pembeli dengan kulit berwarna hitam, tetapi penjual daging tidak mau melayaninya karena perbedaan warna kulit tersebut. Sifat seperti ini tidak boleh dalam pemasaran syariah karena sudah melenceng dari ajaran Islam. Itulah karakteristik pemasaran Islami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elenoviana Pratiwi, saya akan menjelaskan sistem promosi dalam Islam. Menurut KBBI, promosi adalah perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar sebagai salah satu elemen bauran promosi. Promosi penjualan merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. Adapun yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan Islam, yang pertama, jangan mudah mengucapkan sumpah dalam berpromosi atau beriklan. Yang kedua, jujur. Kejujuran adalah buah dari keimanan sebagai ciri utama orang mukmin dan ciri para nabi. Di Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan kezoliman serta menimbulkan permusuhan dan pencekcokan. Yang ketiga itu ada menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan di antara kedua belah pihak.
Yang keempat, menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Jika pengusaha ingin mendapatkan rezeki yang berkah dengan profesi sebagai pedagang dan ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus mengikuti syariat Islam secara menyeluruh termasuk dalam jual beli. Baiklah, itu tadi adalah materi-materi yang telah kami presentasikan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kurang jelas dalam pemaparan materi yang kami sampaikan, silahkan bertanya. Dan apabila ada teman-teman juga yang ingin menanggapi pertanyaan atau jawaban yang kami berikan, silahkan memberikan tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.